gara-gara hasad, kretek cepet habis. Bahkan antum tahu kayu itu di dalam satu gunung itu berberapa kubik itu? Habis dalam waktu 2 jam. Di Bromo itu ada beberapa savana itu ya. Antum lihat itu waktu kebakaran. Nggak lama, habis. Apakah kita mau kredit poin kita yang selama ini kita kumpulkan, kita seriusin nih? Contoh ini, Pak Yudi, kita ngundang taklim kita di sini, rumahnya ikhlas ditempatin. Ini kan nyari kredit poin di hadapan Allah. Kalau nyari kredit di hadapan antum, ya antum nggak ada itu ngisi kas di sini kan. Buat Pak Yudi nggak ada. Tapi kredit, ya Allah semoga rumahku didatangi orang-orang yang talabul ilmi menjadi berkah. Kan ini maksudnya Pak Yudi. Tetapi kalau di hati kita ada hasad tadi, seperti kayu bakar dibakar, habis kita. Bahkan kalau kita hasadnya yang betul-betul karena kita nggak suka sama orang itu, habis Pak. Kebaikan kita dalam semalam, yang kita kredit poin mulai kecil, habis. Mondok kita habis. Hasad itu menyerang kepada siapa? Banyak orang. Contoh, apakah ustadz itu tidak diserang? Oh, diserang. Contoh, ada orang ngaji sama kita, alhamdulillah, ternyata dia itu, kita masih S1. Oh, yang dirubah, oh sudah ke luar negeri, S2, S3. Wah, sudah doktor bahkan, sudah profesor. Bagaimana hasadnya? Kalau mengumumkan, ini adalah murid saya yang sekarang sudah dokter, sok-sokan menjadi murid, kan padahal sudah pintar muridnya daripada gurunya. Itu juga hasad. Tidak terima seolah-olah muridnya lebih baik. Itu hasad. Bagaimana seorang guru yang baik itu dia akan legowo, bahkan tujuan dia itu apa? Kalau menjadikan muridnya lebih baik daripada dia, itu tujuan. Oh, itu guru yang baik. Ternyata seorang guru ada bibit-bibit hasad, diserang bibit-bibit hasad. Orang awam juga bibit-bibit hasad ini juga diserang. Hasad itu harus kita hilangkan. Kalau hasad, sesuatu itu kalau nampak enak sekali. Antum contoh ini kena cat, Pak itu bersihkan dong catnya, ini mau sholat. Enak, ada ini. Berusaha, oh iya, pakai thinner kayak, pakai bensin kayak, bisa hilang. Pak Yudi, ini kotor, tolong antum pel, ini rumah antum kan bagus. Dipel, bisa Pak Yudi. Ini sudah, baju saya ini ada gambar-gambar setan, saya nggak suka. Kenapa? Karena begini, ini nyelentang dikit ya. Jadi kalau kita itu suka gambar-gambar yang setan, itu bisa terekam kepada diri kita. Sehingga kalau saya minum minuman yang botolnya gambar-gambar setan, saya nggak suka. Itu kenapa sih? Lah itu terbukti apa? Ada gambar itu gambar monster, ditaruh di bawahnya kayak Tupperware begitu ya, kotak begitu ya. Kemudian ditaruh di bawah, lama gitu 1 jam. Habis gitu ditaruh di freezer. Apa yang terjadi? Gambarnya masih ada, maka es itu menjadi seperti monster. Begitu juga afirmasi bagi diri antum. Kalau antum suka-suka yang gambar yang jelek, maka terafirmasi pada diri antum. Nah, itu tidak baik. Nah, kembali kepada ini tadi. Nyampe mana tadi ini? Hasad ya. Hasad itu tadi, kalau antum mau menghilangkan, hilangkan yang jelek-jelek ini pada diri kita. Tapi kalau itu bentuknya zahir, enak. Antum kotor, ayo mandi Pak. Wes antum rusuk apa ya? Dosa. Itu gampang sekali. Itu kalau zahir. Apakah hasad itu ada pada tangan kita? Ada mata kita? Ada di kepala kita? Enggak Pak. Hasad itu wujudnya tidak ada, tapi bisa kita rasakan. Di mana? Aina mahalluhu? Di manakah tempatnya? Mahalluhu fil qalbi. Tempatnya adalah di hati. Sulit Pak. Cara membersihkannya sulit. Lalu bagaimana cara membersihkan hasad yang ada pada diri kita? Ada beberapa step. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan tatkala orang hasad itu? Yang pertama adalah mengaku kepada Allah. Ya Allah, doa diriku ini yang hasad kepada saudaraku. Tunjukkan saja kepada Allah, ngaku aja sama Allah. Ngaku kepada Allah kalau kita ini hasad. Orang itu Pak, kalau berpenyakit, penyakit yang bahaya, saya tanya, gula itu kan penyakit yang bahaya Pak ya. Gula pada darah itu namanya gula darah.
Gula pada mata itu namanya apa ini? Glukoma itu apa namanya? Yang katarak. Ya. Gula pada otak, oh itu bahaya. Gula itu sumber masalah, ya enggak? Gula itu masalah, itu tapi zahir bisa itu kita bersihkan. Tetapi kalau ini yang tak nampak, ini bagaimana? Ngaku kepada Allah. Yang lebih parah tadi, kembali lagi, gula itu parah, tapi ada penyakit yang lebih parah lagi apa? Orang yang tidak sadar kalau dia itu terkena penyakit gula. Orang sakit gula itu parah, Pak. Tapi wong nggak nyadar. Wis seru gula nduwablek kae. Wah, urip-uripku dhewe kena ada yang begitu ya. Orangnya nggak bisa dikasih tahu ini. Bandel banget ini. Minum seterusnya. Bu, stroke itu nggak boleh habis minum kopi. Kan kena di kandangnya apa? Itu nggak nyadar kalau dia sakit. Orang hasad itu sudah parah. Tapi orang yang nggak tahu diri bahwasanya dirinya itu hasad itu jauh lebih parah daripada hasad. Maka step yang pertama, ayo kita screening diri kita ini hasad atau tidak. Dengan cara apa? Langkah yang pertama, ngaku kepada Allah kalau kita itu hasad. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku hasad atas saudaraku. Sebut itu orangnya. Ya Allah, aku hasad kepada saudaraku ini ya Allah, aku hasad. Wah hasad, antum hasad, antum bagaimana? Antum tunjukkan. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah doa. Doa kepada Allah. Lah doa kepada Allah ini antum kalau doa di masjid, ya jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, saya yang hasad kepada ini. Sopo sing kok hasade. Engko lek kanca antum krungu kan ya bahaya iki ya. Engko antum dia jadi kepo ini. Kono melok ae aku teh ndonga iki lho, ndonga mau buanter. Ini didengerin temennya begitu. Doa cukup di hati. Antum yang tahu, antum bainallah wa khalqi wa mahluki. Antara Allah dengan makhluknya itu yaitu kita makhluknya, Allah itu khaliknya. Itu minta. Ya Allah, saya mengaku aku hasad kepada saudaraku yang engkau berikan nikmat, aku seolah-olah tidak terima. Saudaraku engkau berikan, aku yakin nikmat itu engkau berikan berdasarkan sebab atas syukurnya dia. Aku yang gak pandai bersyukur, aku hasad atas dia. Ngaku. Lah itu ngaku, itu langkah awal. Karena apa? Merasa antum sudah hasad. Yang kedua, doa. Ya Allah, hilangkan hasadku. Perbaiki hatiku. Wow, keren ini ya. Perbaiki hatiku. Ini jarang-jarang sekali orang itu minta doa perbaiki hati. Doa kan yang viral ini selama ini apa? Apalagi tahun 2024 ini ekonomi lagi turun. Ya Allah berikan rezeki yang halalan thayyibah. Itu aja doa yang viral itu sekarang. Tapi doa memperbaiki hati enggak digaungkan. Ini kenapa sih yang FYP kok doa rezeki mulu ini ya? Tapi doa memperbaiki hati, enggak FYP itu di hadapan Allah SWT. Ayo dong kita memperbaiki hati. Apa langkah ketiga? Kita doakan orang yang kita hasati tersebut. Ya Allah, dia sudah engkau berikan nikmat yang luar biasa. Jadikan hamba ridho. Itu yang doa buat kita. Yang ketiga adalah, ya Allah, jadikanlah dia bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Sehingga apa? Nanti pada dasarnya antum ditunjukkan oleh Allah, antum bangga kalau saudara antum sukses. Antum bangga kalau ada teman antum, saudara antum memiliki pencapaian di atas antum, bangga. Lah itu loh, hasad itu begitu Pak. Oleh karena itu, ayo kita sekarang, kata orang Jawa itu, ngerayai cito ya dewe. Sebab gini, kita itu memandang ke depan. Kenapa sih kok cito? Cito itu istilah di belakang sini. Yang mana kita itu kalau memiliki kesalahan, kita tidak tahu. Kesalahan kita itu kita taruh di belakang. Hasad kita itu di belakang kita. Sehingga ayolah kita kurangi hasad kita. Jangan kita kurangi deh. Kita nolkan hasad kita. Itu hasad ya. Itu yang hasad. Nanti kita perkaya di tanya jawab. Yang kedua, apa? Berarti bersaudara kita jangan hasad. Itu yang pertama. Wala tanajasu. Tanajasu. Kata-kata tanajasu ini adalah konotasinya saling menjelekkan. Tetapi dalam bidang tertentu. Tanajasu itu saling menjelekkan di dalam urusan perdagangan. Ini tidak boleh. Ada orang, antum di tim sana sukses begitu ya. Ini gimana ya? Saya ini sudah dari dulu door to door menjual produk.
Ini pangkat saya masih segini-gini aja, cash flow saya baru 100 juta ini. Ini kok bisa si fulan ini, yang anak baru kemarin kok cash flow-nya 1 miliar, ini gimana? Sehingga kita dilaporin dengan segala macam agar supaya ini kita produk kita apa segalanya, banyak hal dilakukan, itu tanah jasu. Nggak boleh tanah jasu. Jadi tanah jasu itu menjelekkan produk orang lain. Apa? Bukan sifatnya edukasi. Contoh begini, kalau memang ada produk jelek dan produknya itu jeleknya membahayakan orang lain, it's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Mencegah terjadinya bahaya bagi orang lain. Contoh, ada produk nih yang sifatnya kalau kita pakai ke kulit kita, contoh skincare ini yang lagi viral itu kan, ini kita pakai nih, ternyata ini kandungannya apa itu ya, yang sekarang merkuri. Saya pikir dulu merkuri itu lampu begitu ya, ternyata kandungan di skincare itu. Nah itu ternyata membahayakan. Kalau orang tiap hari katanya pakai merkuri bisa gosong begitu. Kalau ini kita review jujur, bukan menjelekkan produk orang lain. Yang pertama, ayo Pak ini saman. Kalau saman nggak mau, ya sudah diviralkan. Lah begitu, itu enggak apa-apa. Maka di sini walatana jasu bukan menjelekkan dengan unsur agar supaya ini tujuan saya ini mendonggrade orang kita itu. Lah podo muslimnya saudara kok begitu? Enggak boleh. Saya juga seandainya saya ini buka warung, ya boy carane warung sing samping ini enggak payu. Agar supaya apa? Customer itu datang ke kita. Ini kan pikiran yang cepat. Pikiran cepat itu pikiran pendek. Padahal pada dasarnya customer yang di sana itu seandainya di pemikirannya, oh ya customer di sana sudah banyak. Ya Allah di sana sudah banyak. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya minta dong customer yang lain untuk ditaruh di sini. Itu loh pemikiran yang pas. Ini ada dulu eksperimen. Di suatu kampus ada minuman anggaplah minuman A begitu ya. Minuman A itu bisa ditarik di pakai duit itu loh yang dulu 2.000 atau sekarang 5.000, 10.000 keluar kelenteng gitu kan. Minuman A. Minuman A ini tatkala ada pesaingannya di sampingnya, kalau kira-kira kalau ini minum A ini di kampus hanya satu produk, kira-kira laris tidak? Laris. Ternyata kalau asumsinya kalau ada minuman baru, ini berkurang atau tidak? Berkurang. Itu asumsi yang salah. Ternyata apa? Ternyata dengan adanya minuman yang baru, ini tambah laris. Loh kok bisa? Asumsinya begini, kalau dulu orang pengen haus, hanya teringat minuman itu, sudah, nggak pengen, cari aja di luar. Tapi sekarang ada 2, sekarang ada 3, maknanya orang ada pilihan. Nggak kepengen minum, jadi minum. Ternyata setelah dievaluasi, banyak. Dulu, mohon maaf ini, saya ini jual bajaringan. Kalau bajaringan dulu itu ya Allah, satu daerah Karanglo sampai Karangploso itu, saya sendiri. Wah gitu ya. Tapi yang lain di Malang semua. Setelah banyak di jalan perusahaan, saya pikir apakah customer? Enggak. Customer saya berkurang? Enggak. Justru begini, orang itu berpikirnya kalau ingin gafalum, ya sudah ke jalan perusahaan. Kenapa? Banyak pilihan. Kalau dulu orang jauh mikir ke jalan perusahaan. Ya paling di situ toh. Kalau di tempatnya Gus Faiz nggak ada, saya mau kemana lagi? Mending ke sini aja yang dekat. Kan orang yang berpikiran semacam itu. Jadi kalau Anda ada, dulu di tempat saya itu jual sebelum baby shop, saya punya dagang baju. Itu tetangga saya jualan. Dulunya cash flow-nya rendah, ternyata tetangga jual, tambah rame. Karena apa? Oh iya, kalau cari baju ya di jalan perusahaan. Kalau kita pemikiran kita sempit, ya Allah, customer udah sama dia, itu menutup barokahnya Allah. Seolah-olah barokahnya Allah hanya itu saja. Antum ingin berbagi kue? Enggak, kalau menurut saya apa? Kue yang ada di teman antum, biar dimakan teman antum, biar lebih kaya, lebih bagus, lebih berkah. Antum minta kue sendiri sama Allah. Antum pikir kuenya Allah itu sedikit? Antum pikir barokahnya rizkinya Allah itu sedikit? Ayo, pikiran kita harus luas. Maknanya barokah Allah yang diberikan kepada kita itu sangat luas. Allah wasi'un. Allah itu luas rezekinya. Allah itu sangat kaya. Bahkan kayanya itu lillahi ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang mencakup dari langit bahkan di bumi dimanapun itu milik Allah. Antum punya tanah. Nah, saya ini punya rumah. Walaupun sementara ini rumah itu masih milik mertua saya. Itu aja udah gaya begitu kan ya. Ini baru punya rumah berapa sih lebarnya 300 meter kali ya? Itu udah bangga.
Oh ini saya tinggal di sini pinggir jalan gede ini, kalau dijual, iya kalau dijual itu punya orang, itu aja udah bangga. Ini Allah pemilik langit dengan bumi. Kok antum meragukan kekuasaan Allah? Antum kok meragukan? Kata antum Allah itu cuma memiliki kue di toko sebelah aja. Apakah Allah tidak mampu memberikan kue di toko antum? Itu loh, ayo kita buka. Sehingga di sini wala tanajasu. Jangan kalian itu berjulit-julitan antara pedagang, antar seller itu mbok sing rukun. Nah, buktinya di pasar itu ada jual emas, ya semua yuk juga laris. Ingat, kalau antum julid dengan cara taruhlah copy paste atas usaha orang lain begitu ya. Cara boleh ditiru, tapi jatah rezeki nggak bisa ditiru. Ini Pak Yudi ini punya usaha apa ini? Rajut gitu ya. Tak amati, Pak Yudi ini kok lumayan penghasilan. Aku tak belajar. Saya bisa diajari Pak Yudi. Strategi marketingnya saya tiru apa? Tapi saya yakin ada orang toko yang bukanya bareng, berdempetan, produknya bareng, bismillahnya sama. Tatkala dibuka lacinya sorenya saya yakin beda.